الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Marilah senantiasa kita memuji Allah atas segala nikmat, rahmat, inayah, ma'unah, hidayah dan taufik yang Allah limpahkan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat yang paling mahal, nikmat hidup, sehat, selamat, dalam kondisi tenang, tentram, ayem di menit-menit istimewa, waktu-waktu berharga di bulan Ramadan ini. Maka kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah lengkapi nikmat hidup dan sehat kita ini dengan iman, Islam, hidayah, taufik, kemudahan beribadah, semangat dan ringannya kita beribadah, sehingga Ramadan ini bisa menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sekalian rahimakumullah. Alangkah ruginya bila orang hidup di bulan Ramadan, hidup di waktu di mana seluruh amal ibadah di dalamnya dilipat gandakan berkali-kali lipat dibandingkan ribuan hari di luar bulan Ramadan. Sungguh rugi bila mana ada orang hidup di waktu-waktu berharga ini, tapi ternyata ketaatannya biasa-biasa saja, ibadahnya minimalis, amal ibadahnya males-malesan. Alangkah ruginya bila mana ada orang yang hidup di bulan Ramadan, sehat di bulan Ramadan, dia sering mengangkat tangannya bermunajat di bulan Ramadan, menyebutkan hajat-hajatnya kepada Allah, menyampaikan doa-doanya kepada Allah. Di mana di bulan ini memang istighfar kita mendatangkan maghfirah Allah, doa-doa kita diijabah oleh Allah. Tapi kemudian orang yang bermunajat ini doanya tertahan dan tertolak di bulan yang istimewa ini. Apa sebabnya ma'asyiral muslimin kerugian-kerugian tadi? Di antara salah satu sebab penting yang menyebabkan orang rugi di bulan Ramadan ini, ibadahnya biasa-biasa saja, malas-malesan, aras-arasan, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Di antara salah satu penyebab penting adalah apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, di mana Rasulullah menyampaikan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin am min haram. Akan tiba suatu masa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang masa ini boleh jadi waktu di mana kita hidup sekarang, Pak. Apa yang terjadi di masa itu? Di masa itu, kata Rasulullah, manusia sudah tidak peduli apakah harta yang dia tumpuk di rumahnya, transferan yang masuk ke rekeningnya, uang-uang yang ada di dompetnya, di lacinya, di lemarinya, itu berasal dari harta yang betul-betul halal atau jangan-jangan ada unsur haram di dalamnya. Orang hanya peduli, kata Rasulullah SAW, berapa banyak depositonya, berapa banyak tabungannya, berapa rupiah THR yang akan diterima, berapa kapling dan hektar tanah yang dimiliki, berapa besar rumah dan berapa jumlah mobilnya. Itu saja yang dihitung. Tapi dia tidak pernah memikirkan, tidak pernah merenungkan, tidak pernah meneliti apakah semua yang dia tumpuk dan dia miliki itu benar-benar berasal dari jalur yang halal. Ini salah satu faktor yang menyebabkan kerugian di bulan Ramadan. Setidaknya dua hal, ma'asyiral muslimin. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, ini nasihat buat saya pribadi dan kita semua, Pak. Yang pertama, halal haramnya makanan yang kita makan
itu akan mempengaruhi semangat atau aras-arasannya kita dalam beribadah. Saya ulangi, halal haramnya makanan yang kita makan akan mempengaruhi apakah kita ini semangat atau malah aras-arasan dalam beribadah di bulan yang semua amal ibadah dilipat gandakan pahalanya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Mu'minun ayat 51. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Nanti bisa kita tadabburi di rumah masing-masing. Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan halal dan kerjakanlah amal soleh. Sungguh aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini memang memanggil para rasul, tapi perintahnya bukan hanya untuk para rasul, tapi untuk kita semua pengikut para rasul. Perintahnya ada berapa? Ada dua. Yang pertama, makan makanan yang baik dan halal. Yang kedua, mengerjakan amal soleh. Kata Imam Ibnu Katsir, kalau Allah menyampaikan dua perintah digabung jadi satu paket begini, itu artinya perintah pertama mempengaruhi kemampuan menjalankan perintah kedua. Halal haramnya makanan yang kita makan sangat berpengaruh terhadap kemampuan, keringanan, ketahanan, semangat dalam menjalankan amal soleh. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nasihat buat saya pribadi Pak, ayo kita merenung hadirin rahimakumullah. Setelah Ramadan berjalan 12 atau 13 hari ini, bila mana kemudian misalnya kita baca Quran baru 2 lembar, rasanya mata sudah panas, punggung sudah sakit semua, baru 2 lembar. Mau sholat tarawih rasanya selalu lama, tidak selesai-selesai, males rasanya berangkat. Sholat duha 2 rakaat tidak pernah sempat setiap hari. Mau infak 10.000 saja beratnya, Masya Allah. Bila mana kita merasa ibadah-ibadah kita terlalu minimalis, terlalu berat untuk kita lakukan, ayo kita introspeksi diri. Jangan-jangan ada unsur syubhat, apalagi unsur haram yang masuk di tengah dompet atau transferan rekening kita. Saya meyakini betul di antara yang hadir di masjid ini tidak ada satupun yang sengaja mengambil harta yang haram. Tapi mari kita perhatikan hadis Rasulullah tadi. Ini bukan hanya soal sengaja atau tidak sengaja, Pak, tapi ini soal jangan-jangan selama ini kita tidak pernah peduli, tidak pernah mikir, tidak pernah hati-hati, tidak pernah waspada. Pokoknya asal masuk transferan saja, asal terima tanda tangan saja, asal bawa pulang saja, asal masak saja. Jangan-jangan tanpa kita sadari ada 1 rupiah yang tidak jelas, ada tanda tangan yang bukan menjadi hak kita, ada transferan yang bercampur dengan unsur riba. Dan hadirin rahimakumullah, inilah yang kemudian menyebabkan beratnya kita dalam beribadah di bulan penuh pahala ini. Yang pertama, halal haramnya makanan kita akan mempengaruhi semangat ibadah. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, halal dan haramnya makanan kita akan mempengaruhi dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat Imam Muslim menggambarkan ada seorang musafir, kata Rasulullah, bajunya kusut, rambutnya kusut, ini menggambarkan dia sedang perjalanan jauh. Kemudian musafir ini mengangkat tangannya, menengadahkan tangannya, dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Sampai kalimat ini, kalau di sini kita potong, kita titik di kalimat ini, maka kita melihat musafir ini pasti doanya dikabulkan, karena dia punya 2 tiket pengabulan doa. Satu, dia sedang safar, safar itu salah satu sebab dikabulkannya doa. Yang kedua, doanya mesra, Pak, dia memanggil Allah dengan begitu mesra, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Tapi di lanjutan hadis ini apa kata Rasulullah SAW? Ketahuilah, bajunya berasal dari harta yang haram, makanannya berasal dari harta yang haram, minumannya berasal dari harta yang haram. Maka kata Rasulullah di penghujung hadis ini, jika makanannya berasal dari harta yang haram, bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka hadirin rahimakumullah, sungguh kerugian yang begitu besar. Nasihat buat saya pribadi hadirin,
Bila mana kemudian kita hidup di bulan di mana pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, maghfirah, rahmat Allah dikucurkan seperti ini. Kita punya harapan, kita punya hajat, kita punya doa-doa kebaikan, tapi kemudian semua itu tertolak hanya gara-gara ada unsur haram yang kemudian masuk dalam harta kita. Maka terakhir saya sampaikan kepada ibu-ibu, kalau bapak-bapak berangkat kerja setiap hari, setiap pagi, apa yang disampaikan ibu-ibu kepada bapak-bapak? Pak, ya, Pak, ojo lali. Engkau nik mulai gawon duit sing akeh. Ini yang bikin bapak-bapak pusing 7 keliling. Ini yang menyebabkan setan mudah menggoda. Maka mulai besok, mulai Senin, rubah itu dan sampaikan kepada bapak-bapak para suami. Katakan, Pak, ya, Pak, hati-hati betul, hati-hati betul. Jangan sampai bawa 1 rupiah pun pulang ke rumah tangga ini. Jangan biarkan 1 rupiah pun masuk ke rekening rumah kita. Ketahuilah, kami istri panjenengan, putra putri panjenengan siap tahan, tabah untuk lapar. Kalau memang kita kekurangan beras, kita masih siap lapar berhari-hari, kita masih kuat menahan lapar berhari-hari. Tapi kami tidak kuat, tidak mungkin tahan bila mana harus dipanggang di panasnya api neraka, walaupun cuma 1 detik gara-gara rupiah-rupiah yang haram. Maka hadirin rahimakumullah, di momentum Ramadan ini saya mengajak betul diri saya pribadi dan kita semua, ayo kita renungi Pak, ayo kita perhatikan betul, ayo kita teliti kembali, perhatikan dengan seksama pemasukan-pemasukan kita, pastikan bahwa semua itu berasal dari jalur yang halal. Dengan kehati-hatian ini mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, taufik, kemudahan dalam beribadah, sehingga Ramadan ini menjadi bekal terbaik kita menghadap Allah dalam kondisi husnul khatimah, bertemu dengan Rasulullah nanti di jannah tertinggi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.